Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017. Ini adalah siswa maksudnya, karena di sini adalah semua anak laki-laki. Siswa kelas 6C SD Muhammadiyah 1 Denpasar dengan wali kelas Ibu Supriyati. Hari ini anak-anak kelas 6C akan mendapatkan materi menghafal tentang materi bahasa Bali dengan bernyanyi. Saat ini menunjukkan pukul 8 waktu SD Muhammadiyah 1 Denpasar atau waktu Indonesia bagian tengah. Anak-anak saat ini sedang mencatat materi pelajaran yang dinyanyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar semang anak-anak. Belajar semang guru. Tapi datang semang makin becek-becek anak-anak. Alhamdulillah kami becek-becek guru. Wedang sana dan ngelanjut lain makin anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Dan wedang sami ngelanjut. Alhamdulillah. Tapi sami kena-kena, sami becek-becek, sami sehat-sehat, sami baik-baik. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Elin akan menyajikan materi tentang pelajaran bahasa Bali tentang anak binatang. Anak binatang bahasa Balinya panak baburon. Di mana menghafalkan anak baburon ini anak-anak bisa nanti dengan lagu. Bu Elin akan ajak anak-anak bernyanyi tentang anak-anaknya binatang. Misal contoh, panak sapi, anaknya sapi namanya godel. Panak kambing, anaknya kambing namanya bibi. Panak jaran, anaknya kuda namanya Benar. ya. Panak siap, anaknya ayam namanya titik, pinter, dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan anak-anak menghafalkan lagu ini, maka anak-anak bisa bernyanyi. Bu Elin sudah mengarang lagu-lagu ini, nyanyian-nyanyian ini, atau materi pelajaran tentang panak beburon ini. Kemudian Bu Elin jadikan satu buah syair, dan syair itu bisa dilagukan. Ini kalau tidak salah sudah sekitar 12 tahun yang lalu Bu Elin mengarang lagu ini. Dan sekarang ini Bu Elin akan ajak anak-anak untuk menghafalkan tentang anak-anaknya binatang dengan bernyanyi. Bagaimana anak-anak, setuju? Setuju. Ya, baik anak-anak, kita mulai ya. Kalian sudah memegang, masing-masing sudah memegang fotokopi, di mana di sana ada 3 buah lagu. 3 buah lagu. Yang pertama adalah lagu tentang panak buron, yang kedua adalah lagu tentang pari dan padi, yang ketiga, yang terakhir adalah lagu tentang adat. Nah, kita mulai dari lagu pertama. 1, 2, 3. Panak sapi, madan godel. Panak kambing, madan wiwi. Panak jaran ento bedak, panak siap ento pitik. Panak bebek yang memberi. Panak mikul, madan dinding. Panak yuyu, madan kreket. Panak penyu ento tuke, panak katak becing-becing.
1, 2, 3. Yes, anak-anak pintar semuanya. Itulah lagu-lagu yang Bu Elin karang sendiri dengan menggunakan nada-nada yang sudah umum dan insya Allah anak-anak sudah tahu nada-nada itu. Baik anak-anak, itu dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Anak-anak ada yang mau bertanya tentang lagu tadi? Ya, Bu Elin jelaskan sedikit tentang parindikan padi. Coba anak-anak perhatikan dengan baik. Anak-anak nuduh asan padi. Orang yang munuh itu adalah orang yang pekerjaannya memungut rondok-rondokan padi di sawah. Pada zaman dulu anak-anak, biasanya kalau orang lagi panen padi di sawah, mereka masih menggunakan cara tradisional. Tidak seperti sekarang menggunakan mesin dan semua serba mesin. Ya, jadi mereka setelah mengetam padi, tahu anak-anak mengetam padi? Padinya itu dipotong, ya dengan amai dipotong. Kemudian padi itu akan diketik namanya, gitu ya. Nah, jadi di sekitar itu dialasin, dipakein alas. Mungkin saja bisa kalau zaman dulu dia pakai tikar anak-anak, pakai tikar atau bahan-bahan anyaman yang lain itu. Jadi kalau dia keluar dari alas itu, padi itu kalau dia muncrat keluar dari alas itu, maka boleh diambil sama orang yang munuh. Jadi bisa diambil rondok-rondokan itu gratis anak-anak. Gitu. Jadi kalau masih ada dalam areal itu, tikar itu nggak boleh diambil, nggak boleh. Ya, itu namanya munuh. Anak-anak ngorek itu nuduh asan kopi. Orang yang ngorek itu adalah orang yang pekerjaannya memungut rondok-rondokan kopi. Rondok-rondokan kopi itu dipungut. Kan biasanya orang-orang kalau dia lagi memetik kopi, memetik buah kopi itu anak-anak kan ke atas naik tuh, di atas dia petik satu-satu gitu. Kalau ada yang jatuh ke bawah itu boleh diambil sama siapa saja, itu namanya ngorek ya. Kemudian anak-anak manyi kalau padi dicari, ada istilah manyi. Istilah manyi ini adalah istilah panen padi, khusus untuk memanen padi. Kalau orang memanen jagung nggak ada orang memanen jagung terus dia bilang anak manyi jagung, nggak ada. Ya, khusus untuk panen padi saja itu disebut dengan manyi. Kemudian padi subek kanyi. Kalau padi itu sudah dipanen, kanyi dipanen, untuk pejang dijinang itu taruh di lumbung padi, dijinang di lumbung padi. Apa jadi bahas supaya padi itu menjadi beras? Padinya patut tebuk. Pada zaman dahulu belum ada selip anak-anak. Jadi dia itu ditebuk padinya. Tebuk itu artinya apa namanya ini? Ditebuk ini. Ditumbuk ya. Ditumbuk padi itu, kemudian tempat penumpukan itu namanya lesung anak-anak. Lesung. Terus itu yang dipegang yang panjang itu namanya lu. Itu pakai numbuk. Kemudian kan kelihatan berasnya itu. Kemudian beras itu ditapin. Ditapin itu artinya dipisahkan antara beras dengan kotorannya, dengan latahnya ya. Gitu. Beras jadi jakan. Kemudian kalau dia sudah jadi beras, berarti beras itu bisa dijakan. Jakan namanya dimasak ya. Lebangnya jadi nasi. Kalau beras itu sudah dimasak, matangnya jadi apa anak-anak? Nasi. Nah, matangnya jadi nasi. Tapi yang sering kita dengar, sana masak nasi. Nah, masak nasi. Kalau nasi dimasak itu jadi bubur ya. Jadi bubur. Jadi yang dimasak itu bukan nasi tapi beras. Ingat ya. Ya Neng, bahasanya seduk. Kalau perut anak-anak lapar itu mestinya bagaimana? Badan nasi, pintar ya. Kalau anak-anak bahasa
asalnya seduk nika madar nasi. Tapi kalau anak-anak bedak, kalau anak-anak ini haus, yang diminum apa? Air. Dan saran Bu Elin lebih baik minum air putih, itu lebih sehat biar seger ya. Jangan minum minuman yang berwarna, itu kurang sehat ya. Kemudian patut madar nasi sekondene madar sebelum anak-anak makan. Ngapain sebelum anak-anak makan? Cuci umbah limane malu, cuci tangan terlebih dahulu. Habis itu baru kita berdoa. Bagaimana doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu. Jadi itulah parindikan tadi perihal padi. Udah Bu Elin jelaskan, mudah-mudahan anak-anak mengerti. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya anak-anak? Kalau ada silakan boleh. Ada? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, Bu Elin cukupkan dulu materi tentang panak baburon, parindikan padi dan adan dina. Ya, itu dulu. Sudah anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.